Gunung menjulang di tanah Papua, hutan hijau penuh pesona alam. Bukan kekerasan yang membawa sejahtera, tetapi pendekatan sosial lebih tentram dan dalam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nama budaya. Salam kebajikan bagi kita semua. dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari tim Prodi Pendidikan Geografi yang akan menyampaikan argumentasi dalam mosi yang akan kita perdebatkan pada video kali ini. Perkenalkan saya, Vanessa Ifaila selaku pembicara pertama yang berperan sebagai tim pro. Perkenalkan, saya Octavianus Sidua sebagai pembicara kedua yang akan berkontribusi sebagai tim kontra. Perkenalkan, saya Sihya Manalawa sebagai pembicara ketiga yang akan menyimpulkan argumentasi tim pro dan kontra. Dengan semangat berpikir kritis dan hati yang empati, kami siap menyampaikan argumen yang logis, faktual, dan bermartabat demi mewujudkan Papua yang adil dan sejahtera. Yang terhormat Dewan Juri, teman-teman berlawas serta seluruh audiens. Perkenalkan saya Vanessa Ifaila selaku pembicara pertama dari tim pro yang pada kesempatan kali ini menyatakan setuju terhadap mosi yang akan kita perdebatkan. Yakni Dewan ini percaya bahwa penanganan tambang ilegal di Papua seharusnya lebih menekankan pendekatan sosial ekonomi daripada pendekatan hukum yang represif. Karena kami meyakini bahwa pendekatan sosial ekonomi adalah solusi yang lebih manusiawi, berkelanjutan, serta menyentuh akar persoalan tambang ilegal yang ada di Papua. Dewan Juri yang terhormat, Papua bukan sekedar titik di peta, tetapi persimpangan kritis antara sumber daya alam yang melimpah dan kemiskinan struktural. Saat ini tambang ilegal masih ditangani dengan pendekatan represif yang terbukti gagal menghentikan aktivitas ilegal, tetapi justru menimbulkan distraksi terhadap negara dan spiral kekerasan. Izinkanlah saya Dewan Juri yang terhormat mengaktualisasi mosi terlebih dahulu. Tambang ilegal di Papua bukan sekedar isu kriminalitas, tetapi cerminan dari ketimpangan struktural dan kekerasan sosial masyarakat lokal dari sistem ekonomi nasional. Di satu sisi, negara menegakkan hukum dengan operasi dan penangkapan, namun di sisi lain masyarakat dihadapkan pada realitas kemiskinan, minimnya akses pendidikan, dan juga keterbatasan lapangan pekerjaan yang legal. Status quo menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2025, Polda Papua Barat telah menangkap 31 penambang ilegal dan menyita alat berat serta ratusan gram emas. Namun kegiatan tambang ilegal masih marak, bahkan Komisi 7 DPR juga menegaskan bahwa banyak titik tambang ilegal di Papua belum terdata secara resmi, menandakan lemahnya check and balance Dewan Juri yang terhormat antara pemerintah pusat, daerah, dan juga aparat hukum. Dari sini saya mengambil stance bahwa penangkapan tambang ilegal tidak bisa lagi bersandar pada pendekatan hukum yang represif, tetapi harus bergeser menuju pendekatan sosial ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, burden of proof yang saya kembangkan adalah membuktikan bahwa pendekatan sosial ekonomi lebih efektif mengatasi akar masalah dan juga menjamin keberlanjutan jangka panjang dibandingkan sekedar menghukum pelaku di permukaan. Pendekatan represif ibaratkan menebang batang pohon tanpa mencabut akarnya, yang dimana itu nampak bersih sesaat namun akar masalah sosial tetap tumbuh kembali. Sedangkan pendekatan sosial ekonomi adalah mencabut akar itu melalui pemberian akses modal, pelatihan, legalisasi pertambangan rakyat, serta membuka alternatif ekonomi agar masyarakat tidak lagi bergantung pada tambang ilegal untuk bertahan hidup. Dewan Juri yang terhormat, dalam sesi argumentasi saya menegaskan bahwa pendekatan sosial ekonomi menjawab akar masalah kemiskinan yang melahirkan aktivitas ilegal, menghindarkan Papua dari siklus ketidakpercayaan terhadap negara yang sering muncul akibat tindakan represif, dan juga membangun sistem ekonomi lokal yang tangguh terhadap disrupsi global. Fakta empiris menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya berbasis adat, angka pelanggaran hukum justru akan menurun secara signifikan karena masyarakat merasa memiliki ruang legal untuk berpartisipasi, yang artinya pendekatan sosial ekonomi tidak menghapus hukum tetapi mengintegrasikannya dalam kerangka keadilan sosial. Dewan Juri yang terhormat, secara kritis saya mempertanyakan efektivitas hukum represif. Bagaimana mungkin masyarakat bisa taat hukum jika sistem ekonominya tidak memberi pilihan hidup martabat? Bukankah hukum yang tanpa kesejahteraan hanyalah kekerasan yang kehilangan legalitas moralnya? Oleh karena itu, check and balance tidak terhenti pada pengawasan aparat saja, tetapi juga pada pemerataan kesempatan ekonomi bagi rakyat yang paling berdampak. Ada logis sederhananya, pendekatan represif itu seperti terus menegur nelayan karena menebar jala di area terlarang, padahal ia tidak pernah diajari cara mencari ikan di tempat yang benar. Sedangkan pendekatan sosial ekonomi adalah memberi nelayan itu perahu, peta laut, dan juga izin resmi agar bisa tetap hidup tanpa harus melanggar aturan. Begitulah seharusnya negara hadir di Papua. Dewan Juri yang terhormat, bukan hanya menakuti tetapi menuntut, bukan hanya menghukum tetapi menyembuhkan, karena bangsa yang tangguh tidak dibangun dengan tangan besi tetapi dengan tangan yang saling menggandeng. Maka dengan
seluruh argumentasi yang telah saya buktikan secara faktual, saya menegaskan bahwa penanganan tambang ilegal di Papua harus lebih menekankan pendekatan sosial ekonomi daripada penegakan hukum yang represif. Saya bangga menjadi tim provokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat dan beserta rekan-rekan kemauan debat yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai pembicara kedua yang akan berpihak pada tim kontra pada mosi yang akan kita perdebatkan pada hari ini. Dewan ini percaya bahwa penanganan tambang ilegal di Papua seharusnya lebih menekankan pendekatan sosial ekonomi daripada penegakan hukum yang represif. Saya akan menolak mosi ini Dewan yang terhormat, bahwasanya mosi ini tidak efektif terhadap pembangunan di wilayah Papua Dewan yang terhormat. Nah, saya selaku pembicara kedua dari tim kontra berdiri tegas untuk menolak mosi ini. Kami percaya bahwa penegakan hukum yang kuat, tegas, dan berkeadilan adalah fondasi utama dalam menghentikan tambang ilegal di Papua. Pendekatan sosial ekonomi memang penting, tetapi hanya pelengkap, bukan prioritas utama. Tanpa supremasi hukum, seluruh program sosial dan ekonomi akan runtuh seperti pembangunan tanpa fondasi Dewan yang terhormat. Adapun 3 kata kunci yang akan kami angkat dalam mosi ini, yang pertama adalah penegakan hukum. Dasar utama bukan pelengkap. Yang kedua adalah efek jerak. Tanpa sanksi, kejahatan akan berulang. Yang ketiga adalah kedaulatan negara. Tambang ilegal adalah ancaman nyata bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun argumentasi kami Dewan yang terhormat, tambang ilegal adalah pelanggaran hukum dan kejahatan yang serius di lingkungan. Tambang ilegal bukan sekedar masalah sosial, tetapi kejahatan hukum di lingkungan dan ekonomi nasional. Menurut Kementerian ESDM pada tahun 2023, kerugian negara akibat tambang ilegal mencapai lebih dari 50 triliun per tahun dan pembagian besar terjadi di Papua. Sementara itu Dewan yang terhormat, Auriga Nusantara pada tahun 2022 mendapatkan 35% kawasan hutan Penggunaan Bintan setelah rusak karena tambang ilegal ini bukan sekedar pelanggaran ekonomi, melainkan pengkhianatan terhadap keadilan di lingkungan, di generasi, di masa yang akan datang Dewan Juri yang terhormat. Jadi bagaimana mungkin kita mengulangi kejahatan hukum dengan solusi ekonomi semata Dewan yang terhormat? Yang kedua Dewan yang terhormat, tanpa hukum pendekatan sosial ekonomi hanya menghasilkan moral hazard. Kenapa bisa gitu Dewan yang terhormat? Tim Pro sering mengatakan bahwa masyarakat menambang karena alasan ekonomi. Benar, tapi alasan ekonomi tidak bisa menjadi pembenaran untuk melanggar hukum Dewan yang terhormat. Menurut LIPI pada tahun 2021 meningkatkan bahwa 60% pelaku tambang ilegal kembali menambang setelah pembinaan ekonomi karena tidak ada sanksi hukum tegas. Artinya tanpa efek jerak, pendekatan sosial ekonomi hanya jadi obat sementara. Mengacu pada distress teori distress Bechari pada tahun 1964, seorang patuh hukum bukan karena imbauan moral, tetapi karena takut terhadap konsekuensi nyata. Maka penegakan hukum bukan sekedar tindakan represif, tetapi alat pendidikan sosial paling efektif dan yang terhormat. Yang ketiga adalah tambang ilegal di Papua mengadam keamanan kedaulatan negara. Fakta ampangan menunjukkan tambangan ilegal di Papua bukan hanya di luar masyarakat kecil, tapi juga diskusi kelompok bersenjata dan juga ekonomi. Bayangkan menurut sebagai aktivitas tambang ilegal terhubung dengan benda gerak, seperti artinya tambang ilegal tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengancam kedaulatan stabilitas negara. Jika kita hanya memakai pendekatan sosial ekonomi Dewan yang terhormat, bagaimana mungkin kita menghadapi kelompok yang bersenjata, berorientasi politik? Mereka bukan korban, mereka pelaku pelanggaran hukum. Maka pendekatan hukum tegas adalah satu-satunya jalan untuk menjaga wibawa negara Dewan yang terhormat. Yang keempat, pendekatan sosial ekonomi hanya efek setelah hukum ditegaskan Dewan yang terhormat. Tim Pro berasumsi pendekatan sosial ekonomi hanya dilakukan, namun bagaimana pembangunan kesejahteraan di atas fondasi ketika patuh hukum? Nah, apakah pantas negara menolong pelaku perusak lingkungan sebelum menegakkan keadilan Dewan yang terhormat? Bagaimana masyarakat saatnya ini? Nah, fakta di Gunung Batok Maluku pada tahun 2020 membuktikan saat pemerintah lebih dulu melakukan pendekatan sosial ekonomi tanpa menerbitkan tambang ilegal. Nah, program gagal total baru setelah penegakan hukum dilakukan Dewan yang terhormat. Bagaimana masyarakat bisa ikut dalam program ekonomi ilegal dan berkelanjutan? Dan adapun menurut Prof. Majtar Kasmatja,
Pada dasarnya hukum harus menjadi sarana pembaharuan masyarakat. Artinya hukum ditegakkan dulu agar menciptakan ketertiban sosial dan ekonomi yang adil. Pendekatan sosial ekonomi tanpa penegakan hukum ibarat membangun rumah di atas pasir. Tampaknya indah di awal tapi runtuh saat pada. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya menutup argumentasi ini, izinkan saya untuk memberikan pantun terlebih dahulu. Dewan juri yang terhormat, emas berkilau di tanah Papua, jangan biarkan dirampas tamak manusia. Jika hukum ditegaskan dengan bijaksana, maka keadilan dan alam akan sejahtera. Dengan semua datang teori dan logika yang telah kami paparkan, tim kontra menegaskan bahwa penegakan hukum adalah fondasi utama dalam menangani tambang ilegal di Papua. Pendekatan solusi ekonomi hanyalah pelengkap, bukan prioritas utama. Kami menolak sepenuhnya mosi ini demi tegaknya hukum dan keadilan kedaulatan negara. Dewan juri yang terhormat, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dewan juri yang saya hormati, saya sebagai pembicara ketiga atas nama si Heman Halawa yang akan menyimpulkan argumentasi tim pro dan kontra. Dan sebelum itu saya akan membuka dengan pantun, pergi ke hutan mencari damar, langit cerah di ufuk timur. Debat hari ini penuh gemetar, tapi kebenaran tetap kami ukur. Dengan mosi perdebatan, dewa ini percaya bahwa penanganan tambang ilegal di Papua seharusnya lebih menegakkan perdebatan sosial ekonomi daripada penegakan hukum yang represif. Menampilkan dua sudut pandang yang sama-sama berlandaskan pada kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan Papua, namun berbeda dalam penentuan prioritas utama penanganan. Tim pro berpandangan bahwa akar permasalahan tambang ilegal di Papua bukan semata-mata tindakan kriminal, melainkan akibat dari kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, dan kerasingan masyarakat lokal dan sistem perekonomian nasional. Oleh karena itu, mereka menilai pendekatan sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan lebih tepat untuk menyelesaikan akar masalah dibanding sekedar menegakkan hukum secara represif. Tim pro berargumentasi bahwa pendekatan hukum yang keras terbukti tidak efektif karena meski banyak pelaku ditangkap, aktivitas tambang ilegal tetap berlanjut. Menyediakan akses ekonomi alternatif, masyarakat akan terus terjebak dalam lingkungan pelanggaran hukum. Pendekatan sosial ekonomi juga yang akan memberi pelatihan modal usaha dan legalisasi tambang ilegal lebih dianggap manusiawi serta menciptakan rasa memiliki terhadap sumber daya alam. Dalam pandangan tim pro, hukum tetap penting, tetap harus dijalankan secara bersama dengan memperdaya ekonomi sebagai legitimasi moral dan efektif mencegah pelanggaran di masa depan. Sementara itu, tim kontra menolak mosi dengan tegas dan berpendapat bahwa penegakan hukum harus tetap menjadi prioritas utama dalam menangani ilegal tambang pada tersebut. Mereka berasal bahwa aktivitas tambang ilegal merupakan kejahatan serius yang menimbulkan kerugian negara hingga puluhan triliun yang akan merusak lingkungan dan hutan Papua. Adanya penegakan hukum yang kuat, segala bentuk pendekatan sosial ekonomi akan gagal karena tidak memiliki dasar ketertiban dan kepastian hukum. Tim kontra menegaskan bahwa hukum yang tegas bukan hanya bentuk ketertiban, tetapi juga alat perubahan sosial sebagaimana dikemukakan di dalam teori pembangunan. Selain itu, tim kontra juga menyoroti bahwa sebagian ilegal di Papua dikendalikan oleh jaringan bersenjata dan kelompok ekonomi gelap yang berpotensi membahas kedaulatan negara. Menurut mereka, menghadiri permasalahan sebesar itu tidak bisa hanya dengan pendekatan sosial, melainkan juga dimulai dengan tindakan hukum dan tegas yang menyeluruh. Setelah penegakan hukum yang dilakukan dan situasi terkendali, baru pendekatan sosial ekonomi dapat diterapkan untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Mereka juga mencontohkan kasus tambang ilegal di Gunung Bota, Maluku, di mana program memperdayakan baru berhasil setelah operasi hukum menutup aktivitas tambang ilegal. Dari seluruh debat, dapat disimpulkan bahwa kedua tim memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat Papua, namun berbeda dalam membentuk titik awal penyelesaiannya. Tim pro menempatkan perdebatan sosial ekonomi sebagai prioritas utama untuk menghapus akar masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Sebaliknya, tim kontra menegakkan hukum harus menjadi langkah pertama untuk menegakkan keadilan dan melindungi kedaulatan negara. Dengan kedemikian, esensi perdebatan ini bukan sekedar memilih antara hukum dan ekonomi, tetapi bagaimana keduanya bisa saling melengkapi masa depan Papua yang adil dan sejahtera. Pada perdebatan kali ini, kami menutup dengan Papua kaya tanahnya megah. Tapi rakyatnya butuh arahan yang indah. bukan hukum yang menekan dan marah, tapi kesejahteraan yang menumbuhkan berkah. Kami berdebat dengan hati dan logika, berpihak pada rakyat bukan suatu wacana. Terima kasih juri yang arif bijaksana. Semoga langkah kami menuju juara utama. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan. dan salam